Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Kurniawan MSI, dosen Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dari kampus Politeknik Kesehatan Genesis Medicare. Pada hari ini, saya sedang mempersiapkan unjuk kerja tridharma saya terkait kepesertaan Serdos pada tahun 2025. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan materi yang akan saya paparkan secara delivery, interaction, assessment. Pada mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah kimia analisis pada semester 2, bobot SK-nya sebanyak 2 SKS. Deskripsi dari mata kuliah kimia analisis adalah merupakan mata kuliah yang menganalisa senyawa-senyawa kimia pemisahan, baik itu dari titrasi, kemudian komponen senyawa, sehingga nanti mempelajari dari metode klasik, modern maupun yang terbaru. Itu dari deskripsi diri. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mempelajari dari kation, mahasiswa mampu mempelajari sejarah anion, mahasiswa mampu mempelajari dan menganalisis titrasi dari kompleksometri, pengendapan, kemudian argentometri. Nah, pengembangan tahap berikutnya, mahasiswa mempelajari dari segi instrumentasi. Di sini yang kita tekankan adalah spektrofotometer UV vis, kemudian adalah kromatografi dari yang biasa, lapis tipis sampai GCMS, kemudian atomic absorption spectroscopy, lalu dilanjutkan dengan project based learning. Penilaian yang kita lakukan atau asesmen yang kita lakukan pada mata kuliah kimia analisis adalah kuis 5%, kemudian tugas 5%, kehadiran adalah nilainya 10%, kemudian UTS, UAS, UTS itu 20%, UAS 30%, kemudian praktikum adalah nilai 30%. Nah, sehingga diharapkan mahasiswa mampu mencapai dari CPMK. Nah, metode yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah meliputi dari 16 pertemuan. Itu pertama saya menjelaskan dulu dari kontrak perkuliahan, kemudian saya lanjutkan dari pembagian kelompok. Itu nanti kita bikinnya adalah forum group discussion. Lalu pada pertemuan selanjutnya lebih difokuskan kepada mahasiswa. Kita biasa sebut dengan student center learning. Diharapkan mahasiswa bisa berinteraksi dengan dosen, kemudian dapat memecahkan masalah. Nah, pada akhir perkuliahan maupun after dari midterm semester, mahasiswa kita berikan project based learning terkait mata kuliah kimia analisis. Misalkan mahasiswa mengevaluasi ataupun menganalisis, misalkan berapa kandungan dari senyawa logam pada makanan apa, ataupun pada makanan senyawa berbahaya, ataupun menganalisa logam Pb, logam Fe, nah, pada di kehidupan sehari-hari. Nanti mahasiswa mengangkat isu itu, kemudian dijelaskan kepada teman-teman, sehingga nanti terjadi dapat masukan dari para teman-temannya. Kemudian dosen di sini adalah sebagai fasilitator untuk membantu kasus-kasus tadi tersebut bisa diselesaikan secara baik, sehingga nanti mahasiswa kita bisa menjadi agen perubahan dan membantu oleh masyarakat sekitar. Demikian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya, baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari spektrofotometer UV vis. Saya rasa mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, antara UV dengan vis gitu ya. UV itu ada artinya ultraviolet, sedangkan visible artinya sinar tampak. Nah, mungkin di kehidupan sehari-hari teman-teman mendengar, tapi mungkin apa sih manfaatnya dari alat ini? Coba kita lihat lagi. Di sini capaian yang diharapkan dari CPMK-nya adalah mahasiswa dapat memahami prinsip dari spektrofotometer UV vis, kemudian bisa membedakan apa sih dasar-dasar dari gelombang radiasi,
kemudian nanti pengukurannya seperti apa, komponennya dari alat tersebut. Yang terakhir adalah nanti kita juga akan bahas bagaimana aplikasi dari spektrofotometri UV vis dalam bidang medis ataupun TLM. Nah, ini ada prinsip dari alat spektrofotometri. Jadi pada saat ada sampel, jadi ini kita berkata ada kuvet, kemudian ketika dikenai oleh radiasi, itu nanti dia akan menembus radiasi tersebut. Nah, kemudian I0 sama IT-nya sudah masuk. Nah, nanti dia akan ditangkap oleh nama alat itu namanya monokromator. Nah, monokromator itu nanti ke penguat sinyal, lalu nanti dia baru ke readout. Nah, nanti jumlahnya nanti akan dideteksi berapa sih radiasi yang akan ditangkap. Nah, bentuk datanya adalah kuantitatif dari panjang gelombang tersebut. Dari sampel yang bentuknya cairan dikonversi menjadi konsentrasi analit. Misalkan ada konsentrasinya 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, itu artinya adalah part per million, per sejuta gitu istilahnya, ataupun dalam bentuk persentase 1, 3, 5. Nah, itu nanti kita biasakan menggunakan triple, 3 kali pengulangan. Nah, di sini spektrofotometri dibagi menjadi 2 interaksi radiasinya, ada yang molekul, ada yang atom. Nah, molekul sendiri artinya dia berinteraksinya adalah dengan molekul senyawanya. Ini contohnya ada NMR, IR, UV vis, SRD. Nah, sedangkan AAS ini biasanya senyawa-senyawa yang golongan logam, Pb, Fe, aluminium. Nah, itu bisa deteksi dengan baik karena alat ini semua sudah sesuai spesifikasinya agar menghasilkan data yang sesuai dan data yang valid. Aplikasi yang bisa dihasilkan dari alat ini adalah pertama bisa menguji protein, asam amino, glukosa, kemudian enzim. Nah, biasanya dalam bidang kesehatan pangan ini sangat penting digunakan. Mungkin ya selama ini banyak terjadi keracunan ataupun memastikan benar nggak sih dari senyawa tersebut ada enzimnya ataupun glukosanya. Nah, alat inilah nanti yang memastikan dari sampel-sampel tersebut. Itu biasa digunakan dalam bidang tertentu. Nah, ini contohnya adalah kita menganalisis kalium permanganat ya. Jadi dia dilihat larutan yang dapat dianalisis adalah senyawa yang berwarna. Nah, pertimbangannya mengambil KM4 karena dia menghasilkan warna. Nah, senyawa tersebut tidak berwarna maka perlu ditambahkan. Nah, di sini pengompleksnya adalah menggunakan logam Pb. Nah, Pb ini biasanya menghasilkan warna. Sehingga nanti uji ini bisa kita lakukan. Itu yang perlu diketahui seperti itu. Baik, kita coba ulang lagi materi sebelumnya. Apa dari prinsip dari alat spektrofotometer UV vis? Kalau prinsip dari alat spektrometri itu larutan sampel yang dikenai dengan radiasi elektromagnetik sehingga menyerap energi, Pak. Oke, pada gelombang tertentu gitu ya. Jadi kuvet yang tadi sudah berisi larutan berwarna, kemudian ketika udah disetting, lalu nanti sinar kan menembakkan di tengah-tengahnya. Ada I0 sama IT-nya sehingga nanti bisa ditangkap oleh detektor, kemudian nanti menghasilkan suatu panjang gelombang tertentu. Oke, itu ya dari Fikri jawabannya. Semoga mahasiswa bisa paham sehingga kerja dari alat tersebut itu kurang lebih seperti itu. Sebenarnya simpel gitu ya. Jadi ada kuvet, kemudian nanti kuvet itu ditembakkan. Nah, ditembakkan dalam arti apa? Secara kasat mata kita nggak bisa lihat, jadi dia di dalam alat gitu istilahnya. Jadi nanti ada sinar ketemu di sini, nanti baru itu yang ditangkap oleh suatu alat. Baru nanti komputer akan memperlihatkan puncak ataupun gelombang gitu istilahnya, pada gelombang berapa. Nah, ini ilustrasi dari alat tersebut. Nah, ini ada sinar. Nah, ini gambar tersebut ada sinarnya. Ya gini ya.
Ini ada, jadi ibarat ada sinar matahari. Ini ada prismanya. Tuh ada warna, ada gradasi merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian ini sinar yang lewat dari tengah. Nah ini kuvetnya. Kuvetnya berwarna ungu. Jadi alat tadi kan, nah ini tembak ke sini, nanti ke arah sini. Jadi ada namanya tuh detektor. Alat untuk mendeteksi dari si yang sudah disetting tadi ya. Nah itu warna ungu tuh di berapa sih gitu kan? Warna yang teramati, kemudian warna yang diserap. Nah lalu nanti keluar di hasil akhir ini. Nah ini kita masuk ke komponen monokromator. Pertama itu ada cahaya ya. Ada semua cahaya. Ada namanya cahaya polikromatik. Nah jadi artinya kalau semua cahaya kan seluruh yang diambil. Nah kalau poli artinya satu yang diambil sama dia. Nah di sini ada warna ungu, biru, hijau, kuning, dan merah gitu kan. Pada saat di lensnya itu ada sumber cahayanya. Tadi pakai lampunya tungsten. Kemudian nanti ini warnanya hijau. Nah, nanti yang teramati hijau nanti perubahannya seperti apa. Nah ini kita lihat. Oke baik, kita lanjut ya. Nah sini jadinya warna merah nih. Nah, kemudian cahaya merah yang diserap oleh larutan yang berwarna hijau. Nah, itu yang jadi ini secara ilmiah seperti itu cara kerjanya gitu ya. Nah, jadi ada gradasi warna, kemudian warna kuvetnya apa, kemudian nanti cahaya ini jadi yang diserap, lalu nanti larutannya berwarna hijau pada alat dari spektrofotometer. Jadi monokromatik ini atau monokromator ini nanti memilih mana cahaya yang nanti dia tangkap. Itu kecanggihannya di situ. Nah, ini sampelnya itu adalah namanya kuvet tadi ya. Jadi dia bentuknya seperti kotak gitu. Bahannya itu ada dari kristalin silika. Nah, jadi dia mirip kaca gitu, kayak akrilik. Ada satu lagi yang bentuknya gelas. Nah, ini yang gampang pecah. Biasanya kita gunakan adalah yang silika. Nah, gitu. Karena lumayan nih. Kuvet ini satunya bisa harganya 1 jutaan. Jadi kecil gitu istilahnya. Nah, jadi bukan apa ya akrilik biasa, tapi kuvet khusus. Tujuannya nanti ketika jadi dan ini ketika megangnya harus seperti ini. Karena kalau enggak akan terjadi kontaminasi pada tangan. Itu yang terjadi pada alatnya. Nah, ini yang lebih detailnya. Ada lampu, kemudian ada lensanya, ini monokromator sebagai memilih salah satu panjang gelombang. Nah, kemudian nanti ada sampel kuvet, ini warna ungu. Amplifier itu adalah dia memperkuat sinyal sehingga nanti tidak ada namanya noisy. Bisa jadi pada saat kita mengerjakan di laboratorium ada orang lewat ataupun orang ketawa gitu, jadi mempengaruhi dari alat itu. Jadi amplifier ini gunanya biar sinyalnya kuat sehingga tidak terganggu oleh getaran kendaraan ataupun yang lain. Itu fungsinya. Baru nanti dari detektor readout. Readoutnya artinya nanti di komputer. Nah, itu yang biasanya cara kerja dari alat ini. Biasanya sebelum kita mulai kita pakai aquades dulu. Nah, jadi ibarat kata kita panaskan dulu alatnya. Kita lihat peaknya sudah sesuai. Jadi kalau noise itu artinya mungkin grafiknya itu yang garis-garis. Nah, sedangkan yang kita mau adalah seperti puncak gunung gitu. Itu yang dari spektrum yang kita inginkan dari alat ini. Nah, ini alat yang pertama kali namanya nih Spectronic 20. Ini yang alat sudah lama ya. Nah, jadi ini masih modelnya analog, belum digital. Ini ada di digital displaynya. Yang ada di sini adalah buat meletakkan sampel. Ini ada filternya, menentukan transmitannya, panjang gelombang, sampai untuk mengesetnya. Nah, ini yang prosesnya, terus langkah kerja dari alat ini. Nah, ini alat yang modern. Jadi itu sudah digital. Kemudian yang biru tersebut adalah tempat meletakkan kuvet. Kalau sebelumnya sampelnya hanya 1, ini bisa 8 sampel dalam sekali running. Nah, itu istilahnya. Ini ada panjang gelombangnya 190 sampai 380.
Itu yang UV dekat, UV vis itu adalah 380 sampai 780. Nah, di luar dari spektrum ini tentunya tidak akan bisa mendeteksi dari sampel tersebut. Biasanya perlu diencerkan lagi kalau terlalu pekat, atau kalau dia nggak berwarna perlu ditambahkan logam kompleks sehingga nanti senyawa ini bisa dideteksi. Kalaupun masih puncaknya noise, berarti kita perlu memastikan amplifiernya bekerja dengan baik. Jadi noise itu hanya garis-garis lurus tanpa ada puncak yang menunjukkan itu ada. Mungkin untuk hari ini saya rasa cukup kuliahnya. Semoga kuliah yang sudah diajarkan ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengulangi lagi di pertemuan berikutnya. Oke, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.